I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Febrianisari dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 21250012. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara untuk mengisi laporan keuangan atau neraca dalam akuntansi perusahaan dagang, yang dimana laporan posisi keuangan atau yang dikenal juga sebagai neraca atau balance sheet adalah dokumen yang merangkum posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan menjadi acuan pengambilan keputusan strategis untuk manajemen ataupun investor. Nah, bisa dilihat langsung saja untuk contohnya. Nah, untuk di sini saya sudah memiliki contoh soal dari Cemerlang Laundry. Nah, untuk ini kita mempunyai neraca lajur atau worksheet, yang dimana itu ada neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal dari penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada neraca atau laporan posisi keuangan dari Cemerlang Laundry. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengisi dari laporan posisi keuangan tersebut. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini kita mempunyai 3 hal yang wajib. Yang pertama itu ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada ekuitas. Nah, untuk aset kita dibagi 2 lagi menjadi ada aset lancar dan aset tetap. Untuk mengisi dari laporan posisi keuangan ini, kita membutuhkan akun-akun dan nominal dari neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk akun-akun yang masuk ke dalam aset lancar, yang pertama itu ada, kita lihat dulu dari neraca lajurnya. Yang pertama itu ada kas, itu masuk, piutang usaha, perlengkapan penatu, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Nah, kelima akun ini itu masuk ke dalam aset lancar. Nah, kita masukin dulu ya. Ada kas, perlengkapan penatu, piutang, maaf. Ada piutang usaha, perlengkapan penatu, lalu ada asuransi dibayar di muka, dan ada sewa dibayar di muka. Nah, untuk nominal saldonya kita lihat juga dari neraca lajur yang kolom neraca. Yang ini untuk di sini saya menulisnya dalam ribuan rupiah ya, agar lebih gampang dan mudah dipahami. Jadi ini kasnya ada 15 juta, kita pindahkan juga dalam sini 15 juta. Lalu untuk piutang usahanya sebesar 7.500.000, kita masukkan lagi. Ada perlengkapan penatu sebesar 2.750.000. Ada asuransi dibayar di muka sebesar 4.500.000. Yang terakhir ada sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkan akun-akun yang termasuk ke dalam aset lancar dan nominalnya, kita jumlahkan. Untuk total aset lancarnya sebesar 31.750.000. Itu bisa menggunakan rumus dengan cara sama dengan sum, kolom buka,
kita blok dari sini sampai sini, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk totalnya jadi 31.750.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada aset tetap. Untuk akun-akun yang termasuk ke dalam aset tetap, yaitu ada peralatan penatu, ada akumulasi penyusutan peralatan, ada kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, keempat akun ini termasuk ke dalam aset tetap. Kita sama pindahkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada peralatan penatu ya. Yang kedua ada akumulasi penyusutan, saya singkat ya di sini penyusutannya, penyusutan peralatan, lalu ada kendaraan, dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk melihat terminalnya juga kita sama lihat dari neraca lajur yang kolom neraca ini. Untuk peralatan penatu sebesar 12 juta, kita masukkan di sebelah sini 12 juta. Untuk akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6 juta. Nah, karena akumulasinya itu di sebelah kredit, maka kita harus kurangkan ya teman-teman. Berarti di sini kita mempunyai nilai buku. Berarti kita pindahkan dulu. Ada akun nama tambahan. Maaf. Kita pindahkan di sini. Berarti itu ada nilai buku ya teman-teman. Nilai buku dari peralatan penatu ya. Nah, ini kita harus kurangkan teman-teman. Kita kurangin. Jadi sama dengan ini dikurang nih 12 juta dikurangi 6 juta sebesar 6 juta ya. Nah, untuk nilai dari kendaraan itu sebesar 40 juta. Kita masukkan 10 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 17 juta. Kita masukkan sama. Nah, karena akumulasi ini termasuk ke dalam kredit, kita harus kurangkan juga ya. Jadi ada nilai buku kendaraan. Kurangkan dulu menjadi 23 juta. Nah, untuk total aset tetapnya sebesar 29 juta. 29 juta itu dari 23 juta ditambah 6 juta. Jadi 29 juta. Nah, untuk total asetnya di sini kita sudah punya 60.750.000 dari si 31.750 ditambah 29 juta jadi 60.750.000. Selanjutnya kita mengisi ke kewajiban. Nah, untuk kewajiban di sini juga terbagi menjadi dua. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk pengisiannya masih sama seperti cara untuk aset. Itu lihat dari neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk kewajiban jangka pendek, akun yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek yang pertama itu ada utang usaha dan utang upah
upah dan gaji. Nah, kita pindahkan dulu ya. Utang usaha dan utang upah dan gaji. Untuk nominalnya juga sama, kita lihat dari sini ya. Utang usaha sebesar 3.750.000. Untuk utang upah dan gaji sebesar 1 juta. Nah, untuk total kewajiban jangka pendek itu sebesar 4.750.000. Itu sama ya, pakai sum juga kita bisa. Sama dengan sum, membuka, kita tarik ke sini, kurung tutup, lalu enter. Sebesar 4.750.000 untuk total kewajiban jangka pendek. Lalu untuk mengisi kewajiban jangka panjang, untuk akunnya yang masuk ke dalam kewajiban jangka panjang itu ada utang bank. Untuk utang bank itu sebesar 5 juta. Nah, kita masukkan ke sini. Utang bank sebesar 5 juta ya. Nah, karena kewajiban jangka panjangnya hanya utang bank, jadi kita masukinnya hanya utang bank saja. Untuk total kewajiban jangka panjangnya sebesar 5 juta. Untuk ekuitas itu modal, berarti kita pindahkan dari ekuitas Wahyu Hidayat sebesar 48 juta ya. Nih, 48 juta. Ekuitasnya berarti kita masukkan akunnya. Ekuitas siapa ini? Wahyu Hidayat. Ekuitas Wahyu Hidayat. Ekuitas Wahyu Hidayat sebesar ekuitasnya sebesar 48 juta. Oh, maaf, bukan ini ya. 48, 50, 1 juta. Maaf, untuk ekuitasnya itu 51 juta. Nah, untuk total ekuitasnya menjadi 51 juta. Nah, untuk total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 60.750.000. Nah, itu sama ya teman-teman, hasilnya dengan total aset dan total kewajibannya itu harus sama. Sekian pembahasan yang bisa saya jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're